Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sancan TV. Dan apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja, selalu baik-baik saja, terutama di musim pandemi ini. Jaga kesehatan ya. Oke, hari ini aku pengen ngebahas satu tema ini teman-teman. Sebenarnya ini sudah lama sekali pengen aku buat kontennya, cuma lupa dan waktunya juga kadang tidak sempat untuk bikin video ya teman-teman ya. Karena ini juga aku ada beberapa janji juga yang harus bikin konten, bikin video, tapi belum kesampaian teman-teman. Nah, kita bikin satu persatu dulu ya. Hari ini aku pengen ngebahas tentang obat-obat apa? Malah tebak-tebakan. Jadi aku pengen ngebahas tentang obat-obatan yang wajib atau ada untuk kalian para pecinta cana teman-teman. Karena kan cana kadang sering lompat, nabrak nabrak tutup atau nabrak sabuk kaca itu di tank, kadang luka, terus kadang dia sering gesekin ke substrak, sisiknya luka. Kadang lagi dia lompat indah teman-teman, lompat indah, dia luka dan perlu penanganan. Jadi hari ini aku pengen nge-share buat kalian obat-obatan yang wajib untuk kalian punya. Dan ini bukan iklan ya teman-teman ya. Aku tidak di-endorse sama merek-merek ini. Kalian bisa pakai merek apapun, kalian bisa pakai yang mana saja. Cuma yang di Starfish ini yang aku jual ya merek-merek itu teman-teman. Jadi kalian bisa cari yang sejenisnya. Oke, langsung saja kita review obat-obat apa saja yang diperlukan atau yang wajib kalian punya untuk para pecinta ikan cana dan juga ikan hias lainnya. Di depanku ini sudah aku siapkan berbagai macam obat-obatan teman-teman yang bukan wajib, tapi setidaknya ada salah satu dari obat-obat ini untuk persiapan sewaktu-waktu kalau cana kalian sakit teman-teman. Kita absen satu persatu ya. Yang ini ada sari ketapang, dua ini. Ada merek Beta Hoki dan Cana Ciu teman-teman, dua ini. Terus yang ini ada Akriflavin. Akriflavin ini ada 1, 2, 3. Dan yang ini ada Bleach Itch dan Meltin Blue teman-teman. Sementara yang ini ada yang bubuk, ada pomade, biotik, dan yang terakhir ini ada heater. Jadi kalau dalam penyakit cana itu biasanya yang lazim dialami itu sebenarnya cuma ada beberapa teman-teman. Ada white spot, ada cloud eyes, jadi matanya berkabut. Terus ada pop eyes. Kalau pop eyes itu matanya jadi membesar, terus lama-lama kalau tidak diobati ya jadi pecah teman-teman matanya. Terus kemudian ada jamur kapas. Nah, kita bicara tentang obat dulu ya, obat alami dulu teman-teman. Obat alami itu ya di depan ini ada sari ketapang. Jadi fungsi dari air ketapang itu kan obat antibiotik alami teman-teman. Selain membantu menurunkan pH air, nah ini juga sebagai obat antibiotik alami. Nah, seperti yang ini ya, manfaat dari daun ketapang ini untuk menurunkan pH air, antiseptik, pembasmi jamur, mengobati luka, menyerap racun pada air, dan mempercepat mutasi warna pada ikan teman-teman. Dan biasanya kalau untuk ikan yang baru datang, ini aku kasih sari ketapang. Sari ketapang kalian bisa bikin sendiri dari rebusan air ketapang, difermentasi selama 2-3 hari, atau kalian bisa beli yang sudah jadi seperti ini kalau kalian tidak mau repot-repot ya. Ini dan ini fungsinya sama teman-teman. Nah, kalau untuk ikan-ikan baru, ikan yang baru dibeli sebaiknya pakai rebusan air ketapang inilah. Ini untuk mempercepat adaptasi, karena ikannya juga nyaman dengan parameter airnya sedikit lebih turun dan membantu mengatasi stres juga teman-teman. Nah, selain antibiotik alami yang di depan ini, sebenarnya ada satu lagi, tapi jangan ketawa ya. Ini dari bumbu dapur, dari bawang putih teman-teman. Jadi memang bawang putih itu dipercaya sebagai obat antibiotik alami untuk manusia, tapi juga bisa digunakan untuk hewan. Bahkan dulu waktu aku pelihara kelinci pun aku pakai bawang putih untuk mengobati jamur teman-teman. Bawang putih dan
ketumbar aku sangrai, kemudian minyaknya aku olesin ke kelincinya yang kena jamur. Nah, untuk pengaplikasiannya, bawang putih itu kalian bisa geprek, kemudian kalian campur di dalam air di tank. Jadi kayak gini, masukin bawang putih, nanti 2 hari ganti bawang putih yang baru teman-teman. Dan memang nanti airnya akan sedikit bau bawang putih ya. Oke, setelah kita mereview, kita membicarakan obat antibiotik alami, kita bicara yang obat antibiotik buatan teman-teman. Sebenarnya banyak sekali macamnya, nggak cuma yang di depan kita ini. Cuma kebetulan yang ada di Starfish itu ya yang ini teman-teman. Jadi aku perlihatkan, dan sekali lagi ini bukan endorse dari merek-merek di sini ya. Aku tidak mengambil keuntungan apa-apa. Mereka malah senang karena mereknya aku tampilin di video. Yang pertama ya, yang lazim untuk mengobati, biasanya untuk mengobati white spot, cloud ace, atau ini jamur kapas, biasanya pakai akriflavin teman-teman. Akriflavin ini yang warna ketika dicampurin ke air dia akan berwarna sedikit kehijauan. Ini ada merek akriflavin plus teman-teman, yang lambangnya ini ada super red arwana. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri ini ada di sini, ada setengah tutup botol untuk 100 atau 50 liter air. Nah, ini juga efektif untuk infeksi kulit, luka, lecet pada ikan, mata katarak, berselaput, white spot, bintik putih, fungus jamur atau velvel, luka lambung atau berak putih, memulihkan sirip ekor sisik yang pecah dan rusak teman-teman. Nah, setelah ini yang lazim dipakai ini ada akriflavin HCl teman-teman, HCl BPC. Ini juga untuk mengobati penyakit juga sama seperti ini, bisa untuk white spot, infeksi, luka, biasanya pakai ini. Dan untuk dosisnya ini, kalau yang ini 1 sendok teh atau 5 ml untuk 25 liter. Sementara yang ini 1 atau setengah tutup botol untuk 50 atau 100 liter air. Jadi mungkin kadar dari obatnya sendiri berbeda ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini ada sterilized teman-teman. Sterilized ini juga sama untuk mengobati jamur, parasit, virus juga teman-teman. Nah, untuk pencegahannya ini 1 tetes per liter air, untuk pengobatan 2 tetes per liter air. Jadi dosisnya agak berbeda ya. Makanya untuk di sini ini lebih murah, ini sedikit lebih mahal ini, dan yang paling mahal ini. Ini kita jual 25.000 teman-teman untuk sterilized seperti ini. Nah, selanjutnya ini yang dulu aku tahu sebagai obat antibiotik itu ya obat biru atau bleach itch atau meltin blue teman-teman. Ini juga bisa untuk mengobati, cuma ya, kalau yang ini jangan terlalu banyak ya, karena aku pernah punya pengalaman terlalu banyak aku kasih bleach itch atau meltin blue ini, dia akhirnya mati teman-teman, terlalu banyak. Jadi kayak kayak jadi beracun gitu ya. Yang ini terus juga ini ada meltin blue, sepertinya ini satu merek sama yang ini, jadi 2 ya, sama karena lambangnya. Yang ini untuk 1 tetes per 4 liter air teman-teman. Untuk treatment, nah untuk mencegahnya 1 tetes per 6 atau 8 liter air. Nah, ada juga yang ini biasanya dipakai untuk cupang juga bisa, seperti ini untuk koi atau untuk ikan lainnya. Ini juga untuk mengobati white spot, jamur kapas, atau juga infeksi luka pada kulit ikan ya teman-teman ya, pada sisik ikan. Nah, yang di depan ini sebenarnya macamnya banyak sekali. Ini aku juga ada yang merek Quarantimed teman-teman. Quarantimed seperti ini, bubuk sama kayak ini ada biotik ekstra, ini ada juga pomade teman-teman. Ini bentuknya bubuk. Kalau nanti dilarutkan di air dia akan mirip cairan akriflavin seperti ini. Nah, untuk pemakaiannya sendiri gimana teman-teman untuk mengobati white spot misalnya. Jadi katakan aku pakai inilah ya, katakan pakai ini, aku tetesin di air di dalam tank, kemudian aku pakai ini juga teman-teman,
Aku pakai heater juga. Ini tergantung ya, ada 25 watt, 50 watt, 75 watt, dan 100 watt. Seperti ini. Ini biasanya aku set di suhu 30 sampai 31 derajat, teman-teman. Nah, nanti pakai Akriflavin, juga pakai heater. Ini paling 2-3 hari sudah rontok, teman-teman, untuk white spot ya. Cuma untuk kayak jamur kapas gitu memang harus harus telaten. Dan untuk obat-obat ini biasanya penggunaannya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, teman-teman. Cuma kalau aku memakai yang seperti ini biasanya 2 hari sekali airnya aku ganti, aku kasih obat yang baru lagi, teman-teman. Jadi aku tetesin obat yang baru lagi, nggak terus lamanya ya. Nah, biasanya untuk pengobatan seperti habis loncat indah, ikannya habis loncat gitu, biasanya untuk pencegahan juga memakai yang di depan kita ini. Cuma untuk penggemar cana, untuk penghobi cana itu biasanya suka yang 3 ini, teman-teman. 3 dan ini antibiotik, mereknya ya seperti Akriflavin lah ya. Jadi obat kuning kalau kita nyebutnya, biasanya pakai ini. Sementara kalau untuk cupang-cupangan atau lohan biasanya pakai yang biru, teman-teman. Jadi tergantung kalian, selera kalian mau memakai yang mana. Ini aku tidak menganjurkan untuk memakai satu yang ini misalnya atau yang ini. Ini kalian bebas memakai karena pada intinya obatnya juga sama, teman-teman, sebagai antibiotik. Nah, dan aku hampir lupa, teman-teman. Jadi untuk cana-cana subtropis seperti cana auranti, pulkra, stewarti, itu jadi saat luka atau saat penyembuhan luka, proses karantina itu sebaiknya jangan memasang heater di suhu yang tinggi, teman-teman. Misalnya di suhu 30 atau 32. Aku pernah proses karantina pulkra, itu baby pulkra, dia terkena white spot. Aku set di suhu 27-28 Celcius dan alhamdulillah sembuh, teman-teman. Jadi aku mix dengan Akriflavin dan heater. Nah, tergantung ini kita mau karantina apa, mau karantina cana subtropis atau cana tropis. Kalau maru sendiri biasanya aku heater di antara 31-32 Celcius, teman-teman. Nah, itu saja video kali ini aku terangkan tentang obat-obat apa saja yang sebaiknya ada untuk kalian para penggemar cana. Dan semoga setelah melihat video ini kalian bisa siap siaga ya, teman-teman ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik menghindari daripada nanti kejadian yang enggak akhirnya kalian harus absen di Immortal Fish, teman-teman. Oke. Yang penting sih untuk cana selalu tutup tank kalian agar dia tidak loncat. Oke, terima kasih. Video kali ini gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa di video santai berikutnya. Assalamualaikum.